wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengimplementasikan materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.4. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat mendengarkan diseminasi yang akan saya lakukan. Selama beberapa bulan terakhir ini saya mempelajari modul 1 di pendidikan guru penggerak. Dan di modul 1.4 kemarin saya belajar mengenai budaya positif. Berikut akan saya sampaikan implementasinya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu materi di modul 1.4 yang telah saya pelajari mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Di dalam materi tersebut terdapat beberapa anak materi. Di sini ada diantaranya disiplin positif dan keyakinan kelas. Kalau kemarin kita sudah mengetahui dengan yang disebut kesepakatan kelas, nah, kesepakatan kelas itu diperbaharui lagi sekarang menjadi keyakinan kelas, dan nanti akan coba saya berikan gambarannya sedikit. Kemudian ada juga perubahan paradigma, tanggung jawab warga kelas, kemudian dihukum oleh penghargaan dan kebutuhan dasar manusia, serta posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Sebelumnya kita akan mengingatkan kembali, karena ibu bapak tentu sudah sangat paham mengenai disiplin positif, namun saya ingin mengingatkan kembali mengenai makna dari disiplin positif itu sendiri. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini disiplin itu tidak hanya sekedar menaati peraturan dengan terpaksa, karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu disiplin itu menaati peraturan biasanya hanya untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan penghargaan. Nah, sementara yang harus kita tanamkan itu adalah sebenarnya menumbuhkan kesadaran diri di dalam anak itu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang mana? Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini kenapa dinamakan universal? Karena bisa kita dapatkan dari mana saja, tidak terpacu pada satu sumber. Jadi kita sendiri pun bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan dari kita buat sendiri gitu. Nah, tapi karena kita sekarang sudah masuk ke kadar kurikulum merdeka, jadi nilai-nilai kebajikan universalnya bisa kita ambil dari profil pelajar Pancasila, di mana ada poin beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tetapi nilai-nilai kebajikan universal ini tidak mutlak harus ini gitu. Kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang lain di dalam pembuatan penerapan budaya positif di sekolah nantinya. Nah, kemudian karena kedisiplinan manusia itu, murid itu biasanya dipengaruhi oleh perilaku mereka. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya yang sering ada sekarang, yang sering anak-anak, yang selama ini anak-anak disiplinnya itu biasanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan kenapa kamu memakai topi misalkan di hari Senin? Takut dihukum, takut takut diberdirikan di depan lapangan misalkan. Nah, itu kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita kan di kelas
juga suka ya Bu, sok yang rajin bersih-bersih, nanti Ibu berikan penghargaan, nanti Ibu berikan hadiah gitu. Nah ini bisa jadi motivasi untuk mereka mengubah perilaku. Tetapi yang seharusnya ada di dalam diri anak-anak kita ini adalah yang ketiga, motivasinya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa bedanya dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kita kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan yang tadi. Kalau misalkan kita menerapkan anak-anak harus memakai topi di hari Senin karena takut dihukum, berarti mereka tidak ada di dalam dirinya menghargai diri dan merasa bahwa memakai topi itu sebenarnya, kenapa kita menyuruh mereka memakai topi? Kan untuk menghindari mereka dari sengatan cahaya matahari. Nilai-nilai kebajikannya apa? Keselamatan, kesehatan, itu nilai-nilai kebajikan yang harus disadari oleh anak. Jadi kalau nilai-nilai itu sudah tertanam di dalam diri anak, mereka tidak akan berpikir, oh pakai topi teh menghindari hukuman, bukan. Tetapi pakai topi itu justru untuk diri mereka sendiri, gitu, supaya mereka selamat, tidak panas, dan sebagainya. Itu contoh kecil. Nah, kemudian di dalam keseharian siswa itu kita seringkali menemukan kasus-kasus pertengkaran atau misalkan apalagi perundungan dan lain sebagainya. Di sini guru memiliki posisi kontrol, di mana ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang mana yang harus kita posisi kita itu harusnya ada di mana sebagai seorang guru? Kalau guru sebagai penghukum itu berarti kalau misalkan anak salah itu tidak ada A, tidak ada B, pokoknya kamu salah, tidak didengarkan alasannya salah. Kenapa? Tidak kita bimbing untuk menyadari kesalahannya, pokoknya salah hukum. Misalkan kamu salah kesiangan, sok berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Dan itu sebenarnya sesuatu yang keliru. Kemudian ada juga pembuat rasa bersalah. Jadi di dalam pembuat rasa bersalah ini tidak menghukum, tetapi kita membuat anak merasa malu dan merasa bersalah. Misalnya kalau anak kesiangan, kita tidak menghukum, tetapi kita tuh udah kamu mah kesiangan, jadi we tinggalin pelajaran, jadi we kamu teman-teman kamu jadi ikut-ikutan rugi gara-gara nungguin kamu. Kata-kata guru yang seperti itu adalah guru yang sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah, tetapi nantinya tidak akan ada motivasi untuk anak memperbaiki diri. Justru biasanya anak menjadi minder atau menjadi dendam. Kemudian ada sebagai teman. Nah, ini saya juga dulu sebelum mempelajari modul ini selalu merasa bahwa jika kita memposisikan diri sebagai teman terhadap anak-anak kita, maka kita akan jauh lebih dekat dengan anak-anak. Tetapi ternyata hal tersebut juga memiliki kekurangan. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, nantinya akan ada perasaan dari anak itu kurang menghargai guru, karena gurunya terlalu akrab dengan anak-anak gitu. Memang dekat, tetapi penghargaan, rasa menghargai terhadap gurunya berkurang kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang keempat, memposisikan diri sebagai pemantau. Kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau itu sebenarnya boleh-boleh saja dalam beberapa kasus. Seperti misalkan kalau anak bertengkar, kita perhatikan dulu. Kalau misalkan mereka bisa menyelesaikan pertengkaran itu sendiri, oke, kita tidak usah ikut campur di sana. Tetapi jika misalkan anak-anak ternyata sudah melampaui batas, kita harus turun untuk ikut campur. Kemudian yang terakhir, yang paling baik itu adalah posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita dapat menggiring anak-anak kita itu untuk saat mereka melakukan kesalahan, kita mengkonfirmasi terlebih dahulu kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut, menanyakan alasannya. Kemudian nanti kita akan menanyakan kepada anak nilai-nilai apa yang mereka langgar. Jadi anak itu akan berpikir, oh iya saya salah, saya salahnya itu melanggar ini. Nanti akan ada timbul kesadaran,
Kemudian kita juga akan menawarkan nanti kepada anak, menanyakan bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kita bukan mendikte anak, tapi kita membimbing anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, yang paling baik di antara posisi kontrol ini, guru itu adalah di pemantau dan manajer. Boleh di pemantau, kalau misalkan di manajer tidak ini, boleh turun ke pemantau. Tetapi jangan sampai kita turun ke teman, pembuat rasa bersalah dan hukum. Itu sudah jangan. Kemudian mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, saya sebelumnya merasa bahwa tindakan saya dalam memberikan gift and punishment kepada siswa dalam membangkitkan kedisiplinan merupakan tindakan yang sudah tepat. Namun setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif dan menemukan berbagai materi baru terkait penerapan budaya positif, saya menyadari bahwa banyak tindakan saya yang selama ini keliru. Selanjutnya, mengenai perubahan yang saya lakukan. Setelah mempelajari berbagai materi dalam modul 1.4, saya menyadari bahwa menjadi seorang guru yang baik itu berarti harus mampu memahami dan menempatkan diri sebagai figur yang memiliki peran kontrol bagi siswanya. Terdapat beberapa materi yang saya pahami sebagai hasil dari pembelajaran di modul 1.4. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya menempatkan diri saya untuk dapat berperan secara aktif dalam membentuk budaya positif di sekolah, diantaranya dengan berusaha mendisiplinkan diri dalam berbagai kegiatan agar mampu menjadi teladan bagi siswa. Membuat keyakinan kelas yang secara konsisten diterapkan bersama siswa sehingga nantinya diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang positif secara menyeluruh di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu guru semuanya di awal tahun diusahakan untuk menerapkan pembuatan keyakinan di kelasnya masing-masing dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Jika keyakinan kelas sudah bisa dilakukan konsisten di setiap kelas, maka insya Allah nanti akan tercipta budaya positif di sekolah dengan sendirinya. Kemudian peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah juga tidak terlepas dari pengaruh pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di materi sebelumnya, terutama dalam semboyannya, dengan semboyannya yaitu ing ngarso sing tulodo ing madya mangun karsa tut turi handayani. Dimana dari semboyan ini kita bisa memposisikan diri bahwa guru itu di depan harus menjadi teladan, kemudian di samping siswa untuk menjadi teman dan merangkul siswa, dan di belakang untuk memberikan dukungan. Selain itu, kesadaran saya terhadap nilai dan peran sebagai guru penggerak juga ikut membentuk dan mendorong saya untuk terus bergerak menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian, pemahaman saya tentang konsep-konsep inti pada modul 1.4. Yang pertama, mengenai disiplin positif. Saya memahami bahwa dalam disiplin positif kita harus dapat menumbuhkan disiplin ke dalam diri anak tanpa hadiah atau penghargaan. Dalam teori kontrol juga saya memahami bahwa setiap tingkah laku manusia itu memiliki tujuan dan alasannya sendiri. Teori motivasi yang saya pelajari juga membuat saya paham bahwa sejatinya manusia memiliki berbagai kebutuhan yang ingin dipenuhi. Seperti anak-anak kita di kelas juga, saat mereka melakukan kesalahan atau membuat masalah, itu bisa menjadi pertanda bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan penghargaan diri. Mungkin saja ada anak yang suka caper di kelas, nah itu bisa jadi karena dia memiliki kebutuhan untuk merasa dihargai tetapi tidak terpenuhi, akhirnya dia melakukan hal-hal yang mengganggu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mengarahkan anak-anak kita bagaimana caranya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sebagai manusia dengan cara yang baik. Kemudian,
Saya juga menyadari bahwa hukuman dan penghargaan tidak selalu memberi respon yang baik bagi siswa, bahkan lebih cenderung memiliki banyak efek negatif. Selanjutnya, pemahaman saya masih mengenai konsep-konsep inti pada modul 1.4 mengenai posisi kontrol guru. Di sini bahwa dalam menciptakan iklim budaya positif, jelas posisi kontrol guru itu sangat diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi siswa. Kemudian keyakinan kelas juga penting untuk dilakukan bersama agar karakter siswa dapat lebih terbentuk. Guru juga perlu untuk selalu dapat menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah. Hal tak terduga dan menarik yang saya alami yaitu pada saat mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas, saya menemukan fakta bahwa siswa saya selama ini bukan sulit diatur atau tidak disiplin, tetapi mereka ternyata hanya kurang disertakan dalam mencari solusi saat terjadi masalah, sehingga karena mereka tidak dilibatkan dalam mencari solusi saat terjadi masalah, akhirnya saat mereka melakukan kesalahan yang sama, mereka meskipun kita sudah memperingatkan, dilakukan lagi karena mereka tidak menyadari dampak dari konsekuensi dari kesalahan mereka dan juga cara mereka seharusnya bagaimana dalam menyelesaikan kesalahan tersebut. Perubahan cara berpikir saya setelah mempelajari modul 1.4, saya merasakan bahwa terdapat banyak kekeliruan yang saya lakukan dalam menerapkan disiplin kepada anak. Selain itu, pemberian penghargaan dan hukuman yang selama ini saya terapkan memiliki banyak efek negatif yang tidak saya sadari sebelumnya. Mengenai pengalaman saya terkait penerapan budaya positif, yang saya alami adalah banyak siswa yang ternyata mampu untuk memahami bahwa dirinya adalah sosok yang juga dapat menemukan solusi atas kesalahan yang diperbuat. Mereka juga menjadi jauh lebih termotivasi untuk memperbaiki diri karena mereka memahami konsekuensi yang akan ditanggung akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang mereka perbuat. Yang lain yaitu perasaan saya saat mengalami hal tersebut adalah saya merasa jauh lebih dekat dengan siswa karena memposisikan diri sebagai manajer itu ternyata lebih dapat memberikan kepuasan dan hasil maksimal dalam menyelesaikan masalah serta dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi jika kita memposisikan diri sebagai manajer itu ternyata bisa membuat kita jauh lebih dekat dengan anak karena saat anak melakukan kesalahan kita akan berada di posisi yang lebih dalam untuk lebih memahami mereka juga lebih terbuka kepada kita, akhirnya tercipta hubungan yang jauh lebih dekat antara siswa dan guru. Kemudian hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah membuat dan menyepakati keyakinan kelas bersama siswa, dan ini juga akan saya lakukan kembali di tahun pelajaran yang baru yang akan datang. Kemudian melaksanakan segitiga restitusi saat terjadi permasalahan. Hal yang perlu diperbaikinya yaitu pemberian hukuman dan penghargaan. Mungkin ini juga harus saya hilangkan, dan kemudian saya belum konsisten dalam penanaman konsekuensi terhadap kesalahan anak di kelas. Posisi kontrol yang sering diterapkan sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4 yaitu sebelum mempelajari modul 1.4 saya lebih cenderung berperan sebagai teman dan pemantau karena merasa ingin lebih dekat dengan siswa. Namun setelah mempelajari modul 1.4 saya mulai menempatkan diri saya pada posisi manajer, dan hal tersebut membuat saya merasa lebih mampu mendidik siswa tanpa membuat siswa takut, benci, atau tidak menghargai saya. Keterkaitan materi dalam modul 1 yaitu keterkaitannya dengan modul 1.1 mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Kemudian keterkaitannya dengan modul 1.2, dalam mewujudkan budaya positif, guru perlu memiliki dan menerapkan 5 nilai guru penggerak,
yaitu yang pertama berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, budaya positif di sekolah juga memerlukan dukungan dan kolaborasi antar seluruh warga sekolah. Modul 1.3 keterkaitannya mengenai sisi guru penggerak yang telah dibuat merupakan salah satu pendorong untuk terwujudnya budaya positif di sekolah. Karena dengan adanya visi dan prakarsa perubahan yang telah disusun akan membantu guru untuk fokus pada pencapaian atau keberhasilan dari visi yang ingin dicapai. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan saya mengenai pemaparan dan pembelajaran saya selama mempelajari modul 1 ini adalah selain konsep-konsep yang telah dipelajari, menurut saya konsep pengendalian diri juga sangat penting untuk dipelajari agar dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga segala yang saya sampaikan ini dapat membawa manfaat, kelebihannya dapat dimanfaatkan dan diambil untuk dipelajari oleh Bapak Ibu guru semua, dan kekurangannya mohon untuk segera disampaikan agar saya mampu memperbaiki diri saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.